luruskan lagi. Oke. Dorong, lipat, kasih lurusnya. Nah, dorong, nah, lipat, dorong kuat, lipat, dorong kuat, terus. Oke. Terima kasih yang sudah gabung ya. Selamat sehat semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi teman-teman yang sedang nonton, mulai dari sekarang pola makan itu dijaga. Sering-sering periksa tensi, kolesterol, asam urat, nah gula darah, sering-sering itu ya. Dan sering-sering terapi. Jadi kalau ada penderita stroke di rumah, keluarga, usahakan kalau lagi baring seperti ini, kalau di rumah tidur malam itu jangan selalu dilipat kakinya kayak gini ya. Nah, harus sering diluruskan. Yang kasih lurus itu keluarganya ya, karena biasanya pasien dia ikuti mana enaknya, biasanya enaknya begini. Nah, jadi kita sebagai keluarga pasien kita harus luruskan. Tujuannya supaya tendon di belakang ini jangan ada yang kaku. Kapan kaku dia akan kelipat terus, susah untuk lurus. Sabar ya. Tangannya dikasih turun. Ini segini ya. Jarinya sering kasih lurus gini. Jadi kalau pasien seperti ini insya Allah cepat sembuh. Yang tua-tua saja yang sudah lumpuh total, alhamdulillah sembuh. Coba angkat naik lurus. Terus turun. Oke, coba ini kasih lurus. Nah, coba naik. Terus lipat, naik. Lipat. Kasih lurus. Kasih turun. Alhamdulillah. Jadi orang stroke itu harus ada namanya latihan fisik sedikit. Tujuannya itu supaya ototnya jangan ada yang kaku. Jadi seperti ini kan ibu yang kena sebelah kiri. Selalunya dia lipat seperti ini. Jadi kita lah yang kasih lurus kembali. Kalau ada anggota keluarga di rumah yang kena stroke ya, kita tidak minta-minta itu. Tapi kalau ada usahakan gitu. Dan selalu dikasih begini nih kalau di rumah. Tujuannya supaya ini di pergelangan jangan kaku. Kasih lurus lagi, Bu. Lurus salah satunya. Dorong. Lipat. Dorong kuat. Lipat. Dorong kuat. Dorong kuat. Lipat. Dorong kuat. Oke. Coba tangannya kasih begini. Genggam. Genggam. Tarik saya ke sana. Terus. Oke, kasih lurus lagi, naik. Kasih. Terus. Tarik kuat. Lagi, terus. Terus, kasih kuat lagi. Terus. Alhamdulillah. Ya, kenapa kita latih seperti ini? Supaya ototnya itu jangan ada yang kaku. Tetap berfungsi dan persendian tetap berfungsi.
Karena orang stroke itu yang cepat tidak berfungsi itu tuh pertama otot, persendian. Nah, itu. Oke, coba balik tengkurap. Jangan bantu, biarkan dia sendiri. Tengkurap, terangka-rangka. Terus. Oke. Kasih tangannya kasih gini. Sebelah juga. Nah, naik ke atas, Bu. Naik ke atas. Lagi. Oke, up. Ya, tangannya dibentang. Terus keluar. Jadi gerakan-gerakan yang teman-teman sedang lihat, yang saya peragakan ini, boleh diperagakan di rumah, ya, peragakan di rumah sama keluarga. Bila mana keluarga itu mengalami stroke, ya. Harus diperagakan di rumah. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruk saya. Kalau ada kita lihat, sisi baiknya ambil. Jadi kalau mau lihat saya punya video yang sudah sembuh-sembuh itu di Facebook saya, ya. Jadi yang saya lakukan ini bukan menyiksa. Tujuannya adalah supaya saraf-saraf yang menyumbat itu kembali berfungsi. Nah. Dan cara saya ini sudah sangat terbukti dengan pasien lain yang sembuh total setelah saya terapi, khususnya penyakit stroke. Makanya di tempat saya tidak pernah sepi, karena terbukti. Yang tidak sembuh di sini orang yang tidak konsisten terapi, nah, itu tidak sembuh. Tapi yang konsisten terapi, sembuh itu. Coba lipat. Jadi stroke itu, teman-teman yang sedang nonton, yang parah itu yang belum bisa jalan, bila mana kita suruh pasien dia lipat kakinya, contoh seperti ini, coba lipat. Nah, bila mana sudah bisa begini, jalannya itu bisa jalan. Tapi bila mana kita suruh pasien lipat dan tidak bisa, itu belum bisa jalan. Jadi rumah lakukan seperti ini. Buka sedikit ini, ya. Iya. Kasih tangannya gini. Saya korek belakangnya sedikit, ya. Cuman di sini jeleknya, saya pegang perempuan, jeleknya di situ. Banyak yang pro dan kontra, tapi memang sudah begini. Kita tidak mau pegang begini, bagaimana caranya? Saya tidak mau upload di YouTube atau di medsos. Bagaimana mau orang tahu, ya kan? Beda kalau rumah sakit, karena rumah sakit sudah ditahu memang. Yang namanya terapi begini harus bermedsos, supaya
Dilihat tujuannya. Jadi sekali lagi yang mau lihat hasil-hasil saya yang sudah sembuh, sudah tidak terhitung, sudah ratusan orang stroke, cek di Facebook saya. Ikuti Asmar terapi saraf. Ikuti di situ semua. Mulai saraf kejepit, sakit pinggang, lumpuh. Kita akan lihat di situ yang sudah sembuh. Lokasi di mana, Bang? Lokasi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Jauh, Bang. Mungkin kita di Jawa ya. Jadi pengalaman saya, stroke itu bukan akhir dari segalanya, dari akhir hidup. Tidak. Stroke itu satu cobaan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita harus terima. Tapi stroke itu bukan berarti tidak bisa sembuh. Sembuh, saya mau taruhan, pasti sembuh. Tapi dengan catatan dia harus rutin terapi. Ya. Terapi apa saja itu? Tidak apa-apa. Asal jangan pakai kaki ya. Biasa itu kan pakai, ada yang mengurut pakai kaki. Tidak boleh ya, lakukan. Karena bila mana dilakukan itu, motorik rusak. Karena kaki yang main. Jadi stroke itu sembuh. Saya yakin sembuh, bisa sembuh. Asal rutin terapi. Dan ikuti saran dari tukang terapinya. Pertama, pola makan dirubah. Itu pola makan, pola hidup. Ada yang bilang orang stroke katanya tidak boleh makan daging. Salah, makan, itu gizi. Asal makan secukupnya. Karena bila mana kita tidak makan gizi, ya lemah kita. Bukannya mau sembuh, tanpa parah nanti. Kalau hanya obat-obat terus kita minum, yang bergizi tidak ada yang masuk, nggak bisa. Jadi di rumah, teman-teman yang sedang nonton, bila mana ada anggota keluarga yang sakit stroke, kena tangan, kaki, usahakan di rumah sering kasih begini ya. Sering kasih begini. Kasih begini, baru sering kasih begini. Tujuannya apa? Supaya di persendian ini jangan kaku. Nanti kalau sudah mulai berangsur pulih, otak sudah bisa memerintah, bisa tinggi naik begini. Tapi kalau tidak dilatih seperti ini, otak pun sembuh tidak akan bisa naik. Jadi sering kasih begini, buka lagi, kasih begini, dorong ke atas, main-mainkan. Tujuannya belikat terbuka. Begitu. Begitu ya teman-teman ya. Stroke sembuh buat saya. Akan sembuh. Silakan cek di Facebook saya. Kita lihat semua di situ. Yang Anda masuk akal akan sembuh, alhamdulillah sembuh. Bayangkan umur 72 tahun, datang diangkat pakai karung. Setelah saya terapi rutin sembuh. Pulang naik mobil sendiri. Datang diangkat pakai karung goni. Bayangkan itu. Siapa yang sembuhkan itu? Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan perantara saya. Cuman saya minta maaf memang di sini memang saya bermedsos. Tujuan saya itu untuk apa? Untuk memberikan orang supaya tahu bahwa di sini ada terapi. Datang di sini sembuh, alhamdulillah. Jadi ingat ya, teman-teman yang sudah nonton, tangannya pasien sering dikasih begini, yang stroke ya.
Bila mana tidak dilakukan seperti ini, kedepannya sakit nanti dan kaku kaki tangannya. Habis itu kasih gini lagi sampai di sini, putar. Tujuannya supaya kebuka ini. Habis putar lagi, terus begini lagi, gitu.